Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dan berjumpa dengan sehat walafiat dan dibarengi dengan motivasi dan semangat oleh beliau Bapak Arif. Dan kebetulan siang hari ini kita mengadakan uji kompetensi keahlian atau disebut dengan UKK. Dan ketepatan UKK dijadwalkan yaitu DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, atau bisa dikatakan arsitek SMK Darut Taqwa. Mungkin lebih kita mengenal beliau yaitu Bapak Arif Rahman Setiono dari Malang, CEO PT Arif Arsitek, dan beliau tempat tanggal lahir Malang 3 Januari 1979, dan alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi dan memberikan semangat kepada kita semua. Lebih jelasnya kita sampaikan oleh beliaunya langsung. Selamat siang Bapak Arif. Ya, Pak Naim. Bagaimana Bapak untuk kondisi saat ini di jurusan terutama arsitek yang Bapak uji kompetensinya? Ya. Sebelumnya ucapkan terima kasih dahulu kesempatan kami untuk dipercaya menjadi penguji di SMK Darut Taqwa. Kebetulan ini sudah saya menjadi yang ketiga, ya, Pak. 3 tahun tiga ini. kali. Dan alhamdulillah setiap tahun itu ada perkembangan yang signifikan di kemampuan dari siswa-siswa jurusan DPIB. DPIB ini desain pemodelan dan informasi bangunan. Kalau lulusannya harusnya siap menjadi driver, dan kemampuannya sekarang alhamdulillah sudah cukup baik. Beberapa karya siswanya sudah cukup lengkap dan sepertinya sudah siap untuk terjun di dunia industri. Dan yang saya harapkan dan menjadi kebanggaan kita bersama, SMK Darut Taqwa ini juga integrasi, karena juga mondok juga sekolah. Jadi luar biasa, dunia dan akhiratnya dapat. Mudah-mudahan anak-anak ini beruntung di kehidupan nantinya setelah lulus, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunianya sukses, mau kuliah, mau bekerja, dimanapun bisa, maupun nanti setiap langkahnya menjadi amal ibadah dan amal soleh bagi anak-anak ini. Amin. Mungkin yang kedua Bapak, saya ingin sedikit ingin tahu perbedaan antara dari lebih detailnya lagi, perbedaan UKK di tahun 2023 dan 2024 sekarang ini yang lebih menonjol itu yang arah mananya Pak? Kalau saya melihat dari hasil gambar kerjanya, DED-nya ini lebih lengkap yang untuk yang sekarang. Jadi DED yang sekarang, Detail Engineering Design, dari anak-anak ini semakin detailnya semakin banyak, semakin lengkap. Jadi seandainya nanti itu diaplikasikan di lapangan, itu menjadi nilai yang sangat positif sekali. Siap untuk diaplikasikan, dan untuk syarat kebenarannya sudah hampir semuanya itu mendekati siap dan benar. Dan yang ketiga, mungkin yang terakhir Bapak Arif sebelum kami tutup, untuk keberlanjutannya, mungkin motivasi dari panjenengan Bapak Arif kepada siswa yang akan lulus, dan minta motivasinya buat adik-adik SMP MTS supaya ada berkelanjutannya ke SMK bersama kejurusan arsitek. Terima kasih Pak Naim. Indonesia ini sekarang lagi membangun, dan sebenarnya bukan di Indonesia aja, sebenarnya lagi membangun potensi di dunia sektor pembangunan ini, baik di konstruksi, properti, konsultan, semuanya membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi ini peluang yang baik buat adik-adik yang mau sekolah di SMK. Terus sepertinya di Pasuruan, terutama di Purwosari ini
tidak banyak sekolah yang sama. Mungkin iya, Pak. di kota Pasuruan hanya ini. Jadi ini hal yang baik, pesantren sudah menyediakan SMK untuk masyarakat sehingga siapapun bisa sekolah, baik mondok maupun tidak di sini maupun sekolah aja. Ini sesuatu yang luar biasa, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar terutama, maupun juga saya tadi juga melihat dari luar kota ya Pak, Iya, dari luar kota, Pak. Probolinggo, dari Probolinggo. Surabaya. Nah, jadi berarti ini sudah levelnya bukan level di kota tapi sudah mulai nasional. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin banyak dari siswa-siswa dari luar daerah yang berkesempatan untuk sekolah di sini karena mendapatkan pendidikan yang baik itu secara ilmu agama maupun skill di SMK-nya. Kalau untuk peluang kedepannya saya yakin di kehidupan real bukan hanya butuh skill tapi juga butuh keberuntungan, dan itu dengan sistem integrasi pendidikan yang terintegrasi dengan agama ini yang akan menjawab semuanya. Mudah-mudahan banyak pondok yang akan meniru dari pondok sistem yang ada di SMK Darut Taqwa Purwosari. Mungkin itu saja kesempatan yang kita bisa sampaikan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa bertatap muka dan bercengkrama langsung sama beliau yang jauh-jauh dari Malang. Sebelum saya akhiri, saya kepala jurusan arsitek SMK Darut Taqwa dan beliau penguji nomor 1 dari PT Arif Arsitek, yaitu penguji UKK. Mohon maaf sebelumnya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih banyak Pak Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat SMK. Bertemu lagi dengan kami di pagi yang sangat cerah ini. Pagi ini kita akan ditemani oleh Bapak penguji ujikom di jurusan BDP atau Bisnis Daring dan Pemasaran. Hari ini kita ditemani Bapak Zulfikri. Zulkifli. Mohon maaf. Beliau kelahiran Jakarta tanggal 23 April 1983. Beliau dari perusahaan Alfamidi, Bapak, benar ya? PT Mini Utama Indonesia. Oke Bapak, ada pesan dan kesan buat apalagi di angkatan 2024 ini merupakan angkatan terakhir di jurusan BDP. Setelah itu pindah menjadi bisnis digital. Monggo Pak. Untuk pesan saya kepada teman-teman yang ada di kelas 12 gitu ya. Harapannya tetap semangat pada saat lulus dari sini, banyak-banyak belajar, terutama di bidang retail gitu ya. Hari ini saya juga sudah menguji beberapa yang sangat bagus semua, bisa dikatakan sangat positif gitu ya. Harapannya teman-teman bisa bergabung dengan kami sehingga kami bisa lebih bisa mengembangkan jaringan kita di seluruh Jawa Timur. Oke. Ya Bapak, apalagi kita sekarang dihadapkan dengan PPDB 2024-2025. Bisa Bapak memberikan alasan kenapa kita harus memilih jurusan bisnis digital Bapak nantinya? Karena memang jurusan ini kan perkembangan zaman terus meningkat gitu ya. Kalau kita lihat sekarang kan hampir semua penjualan adanya di sosmed gitu, di TikTok dan sebagainya gitu. Mungkin tujuan harapannya ke arah digital ini bisa bersaing dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Oke ya, apalagi sekarang dunia digital serba digitalisasi semua Bapak ya. Mungkin yang terakhir Bapak untuk pesan dan kesan untuk seluruh siswa-siswi khususnya di SMK Darut Taqwa maupun di seluruh Indonesia Bapak. Oke. Pesannya buat teman-teman, hari ini saya untuk kesannya dari saya pribadi itu luar biasa. Oke, terima kasih karena Bapak. memang standar yang saya lihat itu sudah dimiliki oleh siswa-siswa SMK Darut Taqwa ini. Iya. Itu sangat-sangat luar biasa.
Kalau pesan saya teman-teman untuk dari Takwa jangan lupa untuk nanti setelah lulus bisa bergabung di kami. Nanti harapannya kita bisa banyak posisi-posisi yang dipromosikan untuk jabatan. Oke, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu tadi sedikit kita berbagi dengan Bapak Zul. Terima kasih Pak untuk tahun ini juga bisa bertemu lagi dengan siswa-siswi kami, dengan harapan kita akan tetap menjalin kerjasama di dunia industri nantinya Bapak. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, jangan lupa SMK Darut Taqwa sudah membuka pendaftaran buat siswa-siswi baru tahun pelajaran 2024-2025. Jangan lupa bergabung bersama kami di SMK Darut Taqwa. Gak join, gak bahaya. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SMK Darut Taqwa. Bertemu lagi dengan saya di sini untuk menjelaskan sedikit tentang aktivitas kita di setiap pagi dan setiap hari. Pagi hari ini suatu kebanggaan terbesar bagi SMK Darut Taqwa. Bisa bertemu lagi dengan Bapak. Setiap tahun kami bertemu. Insya Allah. Ya, amin. Semoga selamanya kita bertemu Pak dalam kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan industri, khususnya di dunia pendidikan kami. Perkenalkan teman-teman, beliau adalah Bapak Supriyadi, kelahiran Probolinggo, 10 Februari 1972. Beliau adalah salah satu penguji uji kom atau UKK di SMK Darut Taqwa untuk jurusan TKR. Beliau dari Auto 2000 Toyota Malang. Ya, secara tidak sengaja kita hari ini juga bertemu lagi dengan beliau. Maka Bapak nanti kami mohon di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi bersama teman-teman, khususnya apalagi sekarang di era digital. Siswa-siswa kami harus siap terhadap industri yang akan terjadi. Pesan dan kesan Bapak Supriyadi yang akan disampaikan kepada teman-teman, khususnya siswa-siswi yang akan bergabung di SMK Darut Taqwa, Bapak. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya sebagai foreman di Auto 2000 Malang Setoyo, yang mana saya bergabung dengan Setoyo Auto 2000 itu mulai tahun 90. Jadi kurang 3 tahun lagi saya pensiun. Oh ya. Jadi umur 55 sudah pensiun. Jadi titip kepada anak-anak yang mau masuk ke SMK, di mana untuk setelah keluar harapannya memasuki dunia industri. Dunia industri. Jadi, saya sangat apresiasi sekali terhadap SMK ini dari tahun 90-an, tahun 2000-an kalau nggak salah, mengundang kami sebagai penguji. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Auto 2000 Malang Setoyo, yang mana setiap tahun itu alhamdulillah sudah ada perkembangan. Jadi khususnya di TKR, teknik kendaraan ringan, mulai dari tune up contohnya, mulai dari kendaraan konvensional, sekarang mengarah ke EV, dan teknologi selalu berkembang mengarahnya ke electric vehicle, di mana pemerintah nantinya itu mengharapkan kendaraan fosil sudah tidak dipakai lagi di tahun 2035. Jadi titip pesan kepada anak-anak yang akan masuk ke SMK, selalu mengeksplor ya, karena semua kendaraan mengarahnya ke electricity. Jadi mobil yang lama nanti lama-lama akan ditinggal. Cuman problemnya adalah anak-anak mau nggak ya, siap nggak dengan teknologi yang mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita hadapi. Jadi selalu mengembangkan ilmunya, karena harapannya nanti kendaraan yang masuk ke Indonesia itu sudah ramah lingkungan. Kendaraannya rusak, tinggal scan, problemnya apa, langsung ganti ungkul. Kalau dulu kan perlu di overhaul, engine-nya, transmisinya, remnya. Nah, kalau kendaraan yang elektrik ini sangat simpel sekali. Jadi kalau di elektriknya tinggal rusak, ganti plug and play aja. Gitu. Ya, berarti teman-teman berkenaan dengan seiring perkembangan kita yang kesini di era digital, semua teknologi akan digunakan, dan siap atau tidaknya generasi emas
untuk menerima itu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan di pagi hari ini. Mungkin lain waktu kita terima kasih Bapak mulai dari awal hingga hari ini. Jenengan 3 tahun lagi akan masa pensiun. Semoga kita SMK dapat bisa mengambil sisi positif dari Bapak Supriyadi. Oke teman-teman, sahabat kami, kita akan lanjut di kemudian hari. Dari saya cukup sekian. Bye-bye. Oke Pak. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMK Darut Taqwa, bertemu dengan kami lagi pada pagi hari ini. Kali ini kami ditemani oleh Bapak Muhammad Faiz Zulkat. Beliau adalah salah satu penguji uji kom tahun 2024 khususnya di jurusan PBSM. Beliau kelahiran Malang tanggal 18 Januari 1974. Selamat pagi Pak Faiz. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak pagi hari ini? Ya, setiap tahun Bapak menguji di SMK Darut Taqwa Pak. Perlu kepada kalangan remaja yang hari ini sebagai penerima Golden Country di 2045 paham atau termotivasi akan dunia industri. Dari Pak Faiz, pesan dan kesan kepada anak-anak kami khususnya di SMK Darut Taqwa dan lebih khususnya di jurusan PBSM Bapak. Ya. Baik. Alhamdulillah saya masih dipercaya ya, untuk mendampingi anak-anak, terutama saat ujian di ujian praktek di SMK ini Darut Taqwa. Alhamdulillah. Dan selama saya mengikuti berkecimpung di sekolah ini, fasilitasnya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Karena saya sendiri sempat diminta bantu dari SMK sekolah lain. Saya lihat memang beda banget. Karena di sini bahkan jadi percontohan ya. Iya, Pak. Karena untuk fasilitasnya lebih lengkap, unit-unit motor yang untuk diujikan juga lebih banyak. Iya. Dan banyak pilihan. Jadi tidak bingung lagi, tinggal anak-anak lebih fokus ya. Lebih fokus. Karena dunia industri sekarang untuk terutama sepeda motor, saya sempat meeting di Surabaya pun sudah luar biasa. Perbandingannya sudah 90%. Oh, iya. Artinya gini, di jalan raya ada sepeda motor 10, itu 9 udah milik Honda. Oh. Iya. Di antrian-antrian sepeda motor yang banyak sekali, lihat aja. Di luar Honda itu bisa dihitung. Lain-lainnya udah Honda semua, Honda. Jadi nggak salah kalau TBSM ini ngambil Honda. Iya, nggak salah, bener. Insya Allah 10 tahun ke depan, 20 tahun masih lah. Ya, amin. Ya, apalagi nanti ada sistem sepeda motor yang listrik tambah lagi ya. tuh, otomatis ilmu anak-anak ini harus lebih maksimal. Insya Allah ke depannya oke lah, bisa dijanjikan. Ya, oke. Oh, berarti teman-teman nggak usah takut berkenaan dengan SMK Darut Taqwa, khususnya di jurusan TBSM. Bapak Faiz pun sudah mengeluarkan banyak, bahkan beliau juga penguji di sini selalu di SMK Darut Taqwa. Dengan hadirnya beliau, SMK Darut Taqwa siap menyebut revolusi 4.0. Mohon maaf, nanti bisa itu. Juga seperti ini Bapak, saya ingin bertanya kepada jenengan berkenaan dengan persiapan nanti, apalagi anak-anak kami sekarang akan sebagai penerima Golden Country nanti di 2045. Pesan jenengan sebagai yang ada di dunia industri, apa untuk kegiatan-kegiatan untuk anak-anak kami? Ya. Yang jelas harus ikuti terus ya perkembangan zaman ya, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali, khususnya di sepeda motor Honda itu yang pakai digital ya. Oh iya ya. Jadi digitalisasi memang harus lebih peka, harus lebih pandai ya, karena sistemnya sekarang sudah modern banget ya. Jadi
yang harus ditingkatkan sebenarnya mental pertama. Oke. Mental, ya. Mentalnya harus tahan banting, istilahnya harus kuat. Ya, dunia industri ini cepat sekali. Iya, Ya, banyak sekali perubahan yang cepat gitu. Sangat Otomatis, pesat, Bapak. betul. Jadi anak-anak harus kuat itu pertama dan tidak lemah lah. Buat tahan banting. Tahan banting. Ya. Oke, teman-teman, mungkin ini perbincangan kami dengan Bapak Faiz. Mungkin kemudian hari kita akan bertemu dengan beliau dalam kegiatan apapun nanti Bapak yang menyiapkan siswa-siswi kami siap terjun di dunia industri. Oke teman-teman, jangan lupa bahwa SMK Darut Taqwa bisa, Darut Taqwa luar biasa. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua, baik keluarga besar SMK Darut Taqwa, saya sendiri merasakan nuansa yang luar biasa di sekolah ini, di SMK Darut Taqwa, sehingga bagi siapapun atau bagi calon lulusan SMP atau madrasah sanawiyah ataupun pendidikan yang lain untuk bisa bergabung bersama Sivitas Akademik SMK Darut Taqwa. Tes, gimana Pak? Sudah ready? Siap. Oke Mas Anam, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Meta Media SMK Darut Taqwa. Tentunya pada episode pertama kali ini kita alhamdulillah kedatangan tamu yang sangat menggembirakan bagi lembaga kita, karena memang beliau ini juga sebagai pimpinan salah satu perusahaan Maspion di Jawa Timur ini. Tentunya beliau juga penguji di UKK SMK Darut Taqwa. Tentunya dari jabatan penguji dan lain sebagainya itu kami juga sangat berterima kasih atas kerawan Bapak Oki ini. Langsung saja Bapak Oki untuk mempersingkat waktunya. Ini adalah untuk sesi pertama ini adalah perkenalan Bapak. Ya, untuk perkenalan silakan monggo diperkenalkan panjenengan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Oki Tritomo MIT, pimpinan Maspion IT, Maspion Group. Alhamdulillah saya sudah kesekian kali hadir di SMK yang luar biasa, SMK Darut Taqwa Sengon Agung Purwosari Pasuruan, yang menjadi mitra cukup lama sejak tahun 2003 dan alhamdulillah hingga tahun 2023. Tidak terasa 20 tahun. Alhamdulillah. Perjalanan yang luar biasa. Gitu, Pak, ya. Sejak saya dulu memimpin salah satu grup Jawa Pos dan hingga sekarang, dan alhamdulillah saya juga ada unit bisnis usaha sendiri, PT Awak Media Indonesia atau AMI Group, dan dipercaya oleh beliau pimpinan atau owner dari Maspion Group untuk memimpin Maspion IT. Dan hari ini merupakan hari yang spesial karena hari ini adalah bentuk wujud kepedulian industri dalam pendampingan dunia vokasi atau pendidikan vokasi SMK, khususnya SMK Darut Taqwa Sengon Agung Purwosari Kabupaten Pasuruan. Kenapa? Karena satu-satunya yang memang salah satu dari sekian banyak SMK yang mitra Maspion IT yang terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Ya, kita lihat tadi bisa lihat hasil-hasil anak-anak mulai dari jurusan multimedia DKV, desain komunikasi visual, dan TKJ, teknik komputer jaringan, cukup membanggakan karena dan ini yang membuat kami di Maspion IT terus bersama-sama pendidikan vokasi khususnya SMK Darut Taqwa ini untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan SMK. Dan mereka-mereka yang bergabung di SMK Darut Taqwa ini benar-benar suatu
berkah yang luar biasa karena sekolah ini terus memikirkan mutu dan kualitas dari siswa-siswa didik di SMK Darut Taqwa. Siap. Iya Bapak. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya ini adalah tadi setelah perkenalan terkait CV dari Bapak Oki sendiri, mungkin dari beberapa kesibukan apakah ada kesibukan yang lain gitu Bapak selain dari menjadi pimpinan Masukion atau Ya alhamdulillah saya diberi amanah memimpin salah satu asosiasi pengusaha namanya Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Aptiknas. nasional gitu Pak? Iya, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Kebetulan saya salah satu ketua di DPD Jawa Timur dan juga turut diamanai dalam kepengurusan sebagai ketua komite tetap Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Jawa Timur dan beberapa yang memang masih menjadi Dewan Pembina Relawan TIK Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi kalau belum lagi jadwal mengisi kuliah tamu di beberapa kampus ya, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti pendampingan industri dan juga ada lembaga sertifikasi profesi. Ya kita alhamdulillah semua itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, baik. Tentu saja itu tadi adalah kesibukan yang sangat padat dari Bapak Oki. Selanjutnya ini Bapak, karena memang sudah 20 tahun dengan bermitra dengan SMK Darut Taqwa, pasti ada kesan dan yang selama ini dirasakan dengan Bapak Oki. Apa saja sih Pak kesan yang Anda rasakan selama bekerja sama atau bermitra dengan SMK Darut Taqwa ini Bapak? Jadi kalau ibaratnya bermitra dengan SMK Darut Taqwa ini seperti keluarga. Seperti keluarga, baik Bapak. Jadi kita ini bukan lagi bermitra dari sisi industri dengan pendidikan vokasi SMK, tetapi kita ini lebih dari itu, yaitu rasa kekeluargaan. Dan saya merasakan betul bagaimana SMK Darut Taqwa ya terutama dalam hal peningkatan kualitas mutu pendidikan. Kita bisa lihat hari ini, padahal tahun lalu gedung ini belum berdiri ya, tapi tahun ini alhamdulillah 3 lantai sudah berdiri cukup megah gitu ya. Terus alhamdulillah insya Allah ya, karena memang ya itu wujud. Makanya Anda semua atau siapapun yang melihat acara podcast di hari ini tentunya bisa menjadi semacam inspirasi untuk bagaimana menentukan atau menjatuhkan pilihan dalam bersekolah di pendidikan vokasi SMK. Karena SMK itu sebenarnya adalah sekolah yang mewujudkan angan-angan bangsa Indonesia. Angan-angannya adalah meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia lewat peningkatan pendidikan vokasi khususnya kejuruan, karena diharapkan nanti bagi mereka yang nanti siap bekerja, siap membangun usaha, bahkan juga siap untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Dan di sini yang saya rasakan selama 20 tahun bermitra bersama SMK Darut Taqwa adalah roadmap yang jelas. Jadi perjalanan membangun sebuah ritme pendidikan vokasi SMK di SMK Darut Taqwa ini benar-benar saya rasakan. Kenapa? Karena kan setiap tahun saya mendapatkan laporan-laporan yang bagus sekali, khususnya bicara tentang kualitas. Ya. Apalagi kalau saya bertemu dengan alumni, ya dari 20 tahun lalu itu tidak terasa. Alumni ketemu di jalan, Pak masih ingat saya dulu yang diuji. Sekarang saya punya putra putri, sekarang saya punya usaha. Itu membuat saya cukup excited, cukup bangga melihat alumni-alumni yang berhasil dari lulusan SMK Darut Taqwa. Jadi di luar juga sering ketemu dengan alumni. Sangat. Jadi kalau pernah saya ketemu di luar Jawa gitu ya, turun dari pesawat gitu di airport, itu ketemu ternyata itu alumni SMK Darut Taqwa gitu ya. Terus terakhir juga ada waktu saya menjalankan ibadah umroh gitu ya, itu juga ternyata ketemu dengan alumni SMK Darut Taqwa yang juga menjalankan ibadah umroh. Dan itu yang membuat saya sangat-sangat concern
untuk mendampingi SMK Darut Taqwa. Ya, tentunya kami juga akan merasa bangga sekali begitu Pak, akan selalu didampingi oleh Bapak Oki ini. Terus ini pertanyaan yang terakhir Bapak, tadi kalau sudah terkait kesan panjenengan selama bermitra dengan SMK ini, yang terakhir ini pesan Bapak, terutama untuk adik-adik di SMK Darut Taqwa dan mungkin yang akan masuk di SMK Darut Taqwa ini supaya tidak ragu lagi dengan SMK Darut Taqwa gitu Pak. Monggo. Jadi buat semua, baik keluarga besar SMK Darut Taqwa, saya sendiri merasakan nuansa yang luar biasa di sekolah ini, di SMK Darut Taqwa, sehingga bagi siapapun atau bagi calon lulusan SMP atau madrasah sanawiyah ataupun pendidikan yang lain untuk bisa bergabung bersama Sivitas Akademik SMK Darut Taqwa. Karena di sini jurusannya sangat-sangat luar biasa, terutama seperti jurusan multimedia DKV, jurusan TKJ, jurusan teknik kendaraan ringan, jurusan bisnis daring pemasaran, jurusan bisnis manajemen, bisnis sepeda motor, bahkan jurusan arsitek. Dan itu menjadi wujud bahwasanya sekali kita salah memilih, maka berikut-berikutnya akan terasa bersalah juga. Jadi jangan salah menentukan pilihan, karena di SMK Darut Taqwa saya masih terlibat untuk ikut mendampingi. Minimal industri-industri besar seperti Maspion IT itu berada di belakang SMK Darut Taqwa. Jadi jangan pernah ragu untuk bergabung di SMK Darut Taqwa karena kualitasnya sudah saya akui. Ya, baik. Terima kasih Bapak Oki. Itulah tadi pesan dan kesan dari Bapak Oki selaku pimpinan dari Maspion IT yang ada di Jawa Timur ini. Cukup sekian Bapak Oki, terima kasih atas waktunya. Maaf kalau kami merepotkan selalu. Mungkin di tahun kemudian atau beberapa kesempatan waktu mungkin kita bisa berbincang-bincang. Insyaallah. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Tonton terus di Meta Media SMK Darut Taqwa. Terima kasih. Thank you.